Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar pelajaran akidah kelas 9 SMP bab kedua pada tahun ini di kelas 9, yaitu tanda-tanda besar hari kiamah. Ya, jadi pada pelajaran kali ini kita masih menyambung pada bab 1 kemarin, yaitu tentang kehidupan setelah kematian di bab 1 kemarin. Kemudian di bab 1 ini tentang tanda-tanda besar hari kiamah untuk akidah kelas 9. Ini saya sebagai guru kalian. Nanti ada dua pembahasan ya di bab kedua ini, tanda-tanda besar hari kiamah. Pembahasan pertama tentang dua macam tanda kiamah, yaitu tanda kiamah kecil dan tanda besar kiamah. Kemudian pembahasan inti dari bab ini tuh adalah tanda besar kiamah sendiri ya. Namun tanda kecilnya sebagai mukadimahnya. Tanda besarnya ada 12. Nanti kita akan bahas bersama tentang masalah ada tanda yang ke-10 dan ada tanda yang sampai 12. Tanda-tanda besar kiamah yang pertama Zuhurul Mahdi, kemudian Khurujul Masihud Dajjal, kemudian Nuzul Isa alaihissalam, kemudian Khuruj Ya'juj Ma'juj, kemudian Hadmul Ka'bah, kemudian Ad-Dukhan, kemudian Raf'ul Quran minas suturi was sudur, kemudian Tulu'us Syamsi minal Maghrib, kemudian Ad-Dabah, kemudian Al-Khusufat Ats-Tsalatsa, kemudian Ar-Rih Al-Baridah, kemudian yang terakhir Khurujun Nar, kemudian baru ditiupkanlah sangkakala yang menandakan bahwasanya kiamat besar yang sesungguhnya sedang terjadi, yaitu hancurnya alam semesta, baik itu alam jin, alam manusia, dan alam semua yang Allah ciptakan. Kemudian sebelum kita belajar mengenai pelajaran kita ini, yaitu pelajaran akidah, khususnya di bab tanda besar kiamat, alangkah baiknya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar pembelajaran kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, serta bukan hanya ilmu namun juga rizki yang thayyib, yaitu bukan hanya halal namun pula bergizi, wa amalan mutaqabbala, dan semua kegiatan kita yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semoga diterima, apakah itu beribadah seperti sholat, zakat, puasa, termasuk juga kita belajar sekarang ini. Kemudian bukan hanya doa ini saja yang bisa kita ucapkan, kita bisa berdoa lagi dengan doa yang lain, semisal Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah kami tambahan ilmu agar kita mudah untuk menghafalkan ilmu tentang Al-Quran, hadis, akidah dan sebagainya. Warzuqni fahma, dan bukan hanya Engkau wahai Allah memudahkan kami dalam menghafal ilmu, namun pun memahami ilmu tersebut. Jadi bukan hanya hafal naskahnya, namun juga paham maksud dari tujuan naskah tersebut. Kemudian saya pun di sini menambahkan hadis agar kita semangat untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Salah satunya idza mata ibnu Adam, ketika ibnu Adam yaitu anak cucu Nabi Adam alaihissalam, salah satunya diantaranya adalah kita, in qata amaluhu, semua amalnya terputus ketika dia mati, ketika dia wafat meninggalkan dunia ini. Salatnya, puasanya, zakatnya semuanya terputus dari dia. Illa min thalath, kecuali ada 3 hal yang walaupun dia mati tetap mendapatkan aliran pahala tersebut. Yang pertama sedekah jariyah, pahala sedekahnya, wakafnya dan sebagainya terus mengalir walaupun dia wafat. Au ilmin yantafi'u bihi, atau ilmu yang diajarkan kepada muridnya, siswanya, santrinya, keluarganya, kerabatnya dan sebagainya, itu akan terus mengalir walaupun dia telah wafat. Au waladun salih yat'ulah, atau seorang anak yang senantiasa mendoakan ayah ibunya walaupun ayah ibunya wafat, mendoakan, doanya tetap mengalir kepada mereka. Kemudian pada halaman selanjutnya ini saya sebagai guru mengingatkan kepada para santri, pada siswa bahwasanya agar senantiasa menjaga adab-adabnya, bukan hanya kepada sesama siswa namun juga kepada sesama guru. Dan perlu diketahui di sini, ketika guru itu tegas ya terhadap kalian para santri, ketika kalian punya kesalahan ya, itu bukan berarti guru tersebut benci kepada kalian, tidak. Namun guru tersebut sayang kepada kalian. Kenapa? Karena kalian salah. Kalau salah dibiarkan, sama saja guru tersebut
menjebloskan dia ke dalam jurang. Ya, ketika dia berada di tepi jurang, maka guru yang baik adalah guru yang menarik anak tersebut agar tidak terjatuh ke dalam jurang. Walaupun ketika ditarik anak tersebut bisa berdarah. Ya, di sini saya memberikan contoh-contoh ya, ada 2 contoh di sini dan bisa jadi banyak contoh-contoh lain yang terjadi di negeri kita ini dan kita tidak ingin hal itu terulang kembali. Kemudian di sini pun Ustadz memberikan contoh ya, gambaran tahun 1969 dan gambaran hari ini. Ketika tahun 1969 itu ketika si anak itu nilainya kecil ya, dia bukan hanya mendapatkan malu saja dari gurunya namun juga dia mendapatkan tambahan marahan oleh orang tuanya ya. Jadi ini orang tuanya memarahi anak dan anaknya pun merasa memang harus seperti itu ya pendidikan zaman dahulu. Adapun zaman sekarang nih Masya Allah ya, ini sang anak cengengesan ya. Ini sekarang ketika si anak nilainya kecil maka orang tuanya menuntut pihak sekolah, gurunya dimarahin dan sebagainya. Kita tidak inginlah seperti ini. Jadi kita ingin bahwasanya semuanya bekerja sama dengan baik, tidak ada rasa jengkel terhadap guru dan guru pun tidak ada rasa dendam terhadap muridnya. Kita mulai belajar di pembahasan pertama di bab ini, tanda-tanda besar kiamah. Yang pertama adalah 2 macam tanda kiamah. Mari kita pelajari bersama. Tetap semangat. Tanda kecil kiamah ya, ini Ustadz memberikan gambaran yang mudah saja. Jadi yang membedakan antara tanda kecil kiamah dan tanda besar kiamah adalah jauh dan dekat. Walaupun memang jika dikatakan bukankah jauh dan dekat itu relatif gitu. Ya memang relatif, maksudnya ini untuk memudahkan sajalah ya. Kalau yang tanda kecil itu kiamat yang sebenarnya masih jauh, sedangkan tanda besar kiamah ya kiamatnya sudah dekat. Dan 12 tanda kiamah itu sebagian ulama mengatakan mutataliyah ya, mutaqoribah. Jadi 12 tanda itu saling berdekatan antara waktunya. Ketika tanda yang satu sudah mulai maka tanda yang lain pun akan berjalan pula, seperti itu. Dan ini adalah pengertiannya. Tanda kecil kiamah yaitu tanda-tanda yang mendahului hari kiamah yang sebenarnya ya. Jadi mendahului ditiupkannya sangkakala dalam kurun waktu yang lama ya, yang lama. Walaupun tadi yang kita bicarakan bahwasanya lama sebentar itu kan relatif, ini untuk memudahkan saja yang membedakan antara kiamat kecil dan kiamah besar ya, dalam kurun waktu yang lama dan merupakan peristiwa yang dianggap biasa ya. Kita hidup di zaman ini pun menjumpai tanda kiamat kecil ini dan kita pun menganggap hal yang biasa. Contohnya apa? Banyaknya homer ya, dijual di warung remang-remang, diskotik dan sebagainya, seperti itu. Jadi homer itu mudah untuk didapatkan dan ini adalah termasuk tanda kiamah kecil ya. Kemudian tanda kiamat besar itu apa? Yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang hari kiamat yang sebenarnya ya. Jadi menjelang ditiupkannya sangkakala, dan seperti tadi Ustaz katakan bahwasanya 12 tanda itu ketika yang satu sudah muncul maka beberapa tanda kemudian muncul berikutnya dan merupakan sesuatu hal yang tidak biasa terjadi ya. Jadi misalkan keluarnya Dajjal, kemudian munculnya Al-Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit adalah sesuatu yang tidak biasa, aneh kejadian seperti itu. Makanya ini termasuk pengertian kiamah, tanda besar kiamah. Jadi yang untuk memudahkan ya, yang satu bahwasanya tanda kiamah kecil itu jauh dari kiamah yang sebenarnya, yaitu ditiupkannya sangkakala, dan tanda kiamah besar adalah yang dekat dari ditiupkannya sangkakala. Kemudian kalau tanda kiamat kecil itu kita menganggapnya biasa ya, seperti banyaknya homer yang ada di masyarakat kita, ataupun dan untuk tanda kiamat besar adalah sesuatu peristiwa yang tidak biasa terjadi seperti munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya tanda kiamat kecil itu ya tidak selalu tercela ya. Jadi misalkan banyaknya homer, kemudian merebaknya perzinahan dan sebagainya, tidak. Jadi tidak semuanya selalu tercela. Ada beberapa hal yang bisa kita katakan positif lah untuk umat Islam ataupun manusia seluruh dunia. Contohnya apa? Contohnya seperti hadis dalam Musnad Ahmad ini ya. Inna baina yadai sa'a zuhurul qalam ya. Inna baina yadai sa'a, sesungguhnya menjelang ya, baina yadai itu menjelang. As-sa'ah, as-sa'ah ini pada asalnya artinya waktu ya. Cuman kalau dalam istilah akidah as-sa'ah ini terjemahkan dengan hari kiamat. Jadi sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat, yaitu sekarang-sekarang ini ya, termasuk yang tanda kiamat kecil. Apa contohnya? Zuhurul qalam, bermunculannya pena, buku cetak ya. Dan kita ketahui bersama buku cetak banyak sekali lah.
mulai dari buku yang resmi, non resmi, ya, termasuk juga yang bacakan lah ya. Itu banyak sekali, baik itu di Indonesia, di luar negeri dan sebagainya. Dan ini termasuk yang positif ya. Siswa muda belajar, ya orang tua muda mengajarkan anaknya, begitu pula guru di sekolah dan sebagainya. Dengan fasilitas banyaknya kolam ini, banyaknya pena yaitu buku cetak. Ya, begitu pula seperti hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad ya. Rasulullah SAW bersabda, "Saya kunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala al-mayathir." Ya. Saya kunu fi akhir ummati ya, akan ada di akhir umatku yaitu sekarang ini ya, dan ini termasuk kiamah yang kecil ya tandanya. Apa? Rijal, banyak para laki-laki yang mereka ngapain sih? Yarkabun, mereka itu menunggangi apa? Ya bukan kuda, bukan unta dan sebagainya. Al-mayathir ya. Al-mayathir itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya kendaraan yang tunggangannya banyak ya, kendaraan yang kursi-kursinya banyak. Jadi tidak dikategorikan seperti kuda yang hanya bisa 2, unta hanya bisa 2, tidak ya. Jadi lebih dari 2. Yaitu apa? Pada zaman sekarang apa? Mobil ya. Mobil itu kan ada yang bisa 4, 6, 8 dan sebagainya, termasuk juga bis ya. Jadi dan al-mayathir ini bis ya, mobil dan sebagainya termasuk sesuatu yang positif, tidak negatif, tidak tercela ya, karena dia bisa memindahkan mentransportasikan seseorang dari kota yang satu ke kota yang lain. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya tanda kiamat kecil itu tidak selalu tercela. Adapun ada pula yang sifatnya positif untuk kaum muslimin ataupun manusia secara umum. Kemudian tanda-tanda besar hari kiamat ini kan ada 12 ya. Nanti saya jelaskan tentang hadis yang 10 itu dikompromikannya bagaimana. Yang pertama ya, tanda-tanda besar kiamat, Zuhurul Mahdi ya, akan lahirnya dan memimpinnya Imam Mahdi, dan Imam Mahdi ini termasuk keturunan Rasul. Kita nanti akan bahas satu persatu ya. Kemudian Khurujul Masihid Dajjal, keluarnya Al-Masih Dajjal. Kemudian Nuzul Isa ya, turunnya Nabi Isa dari langit. Dan Nabi Isa ini belum wafat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit seperti yang Allah kisahkan dalam surah Al-Maidah. Kemudian Khuruj Ya'jud wa Ma'jud, dan Ya'jud dan Ma'jud ini belum keluar sampai sekarang, masih dalam segelnya Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi itu. Kemudian Hadmul Ka'bah, hancurnya Ka'bah. Kemudian yang keenam Ad-Dukhan, yaitu suatu asap yang turun dari langit kemudian membuat wabah ya. Namun wabah di sini bukan wabah yang kita jumpai tahun ini 2020, yaitu wabah penyakit corona, tidak. Jadi nanti ada wabah tersendiri ya yang turun dari langit dan ini mewabah satu dunia penuh. Kemudian Raful Quran minas suturi was sudur ya, diangkatnya Al-Quran dari sutur. Sutur itu kitab ya. Jadi nanti pada hari kiamat kelak nanti kitab Al-Quran itu ada ya, namun tulisannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini suatu hal yang Masya Allah ya, yang tidak biasa terjadi ya. Kemudian as-sudur, begitu pula dari dada-dada manusia ya. Jadi kaum muslimin pada waktu itu yang sudah hafal Quran, bisa jadi dia wafat ya, kemudian dia tidak hafal Quran, ataupun bisa jadi dia hafal kemudian qadarullah Allah angkat hafalan dia. Makanya tidak ada satupun di bumi tentang Al-Quran, yaitu termasuk di kitab ataupun termasuk di hafalan kaum muslimin. Kemudian yang ke-8 tulu syamsi minal maghrib, terbitnya matahari dari barat. Kemudian yang ke-9 ada bah ya. Ini hewan ya yang muncul nanti di akhir zaman setelah matahari terbit dari barat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hewan ini adalah untanya Nabi Saleh ya. Jadi untanya Nabi Saleh itu kan punya ibunya unta ini dibunuh oleh kaum Samud, namun anaknya berlari kemudian masuk ke dalam bumi, dan dikatakan sebagian ulama mengatakan bahwasanya adabah ini adalah untanya Nabi Saleh. Allahu a'lam. Kemudian adabah ini nanti menggunakan cincinnya Nabi Sulaiman dan memakai tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian al-khusufat tsalatsa ya. Al-khusufat itu gerhana. Jadi nanti pada hari kiamat akan muncul 3 gerhana yang dalam tempo waktu yang dekat ya. Kalau saya baca di beberapa tafsir dan kitab surul hadits, bahwasanya al-khusufatu tsalatsa itu belum pernah terjadi ya. Memang sudah sebagian kita mengalami ya, termasuk saya sendiri beberapa tahun yang lalu mendapatkan gerhana, namun tidak serta-merta berdekatan waktunya. Dan memang dijelaskan di kitab-kitab ulama pun bahwasanya gerhana yang dimaksud di Rasul ini belum terjadi ya. Nanti ini terjadi pada hari kiamat menjelang ditimbulkannya sangkakala. Kemudian yang ke-11 Arih al-Baridah ya, angin yang begitu sejuk lembut, kemudian
melewati setiap mukmin ya yang ada di bumi, kemudian ketika sudah melewati semua mukmin mati dan hanya tersisa orang-orang kafir saja. Kemudian yang ke-12 yang terakhir adalah khurujun nar ya, keluarnya api dari arah timur kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia kemudian menyatukan satu manusia. Nah, ketika semua manusia sudah bersatu di satu tempat digiring oleh api maka ditiupkanlah sangkakala. Kemudian ini yang tadi saya akan bahas bahwasanya jika dikatakan, bukankah dikatakan tanda besar kiamat itu 10 ya, jadi memang masyhur ya tanda-tanda dari Rasulullah SAW bahwasanya tanda besar kiamat itu ada 10 ya. Namun kita bisa kompromikan di sini, kita katakan iya benar, ya, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda bahwasanya tanda besar hari kiamat ada 10. Tapi kita bisa jamak di sini kompromikan, kita bisa diskusikan ya tentang hadis-hadis itu yang seolah-olah bertentangan bahwa Nabi mengatakan itu ya bahwasanya tanda besar hari kiamat ada 10 dalam rangka mendidik umatnya agar mudah dihafal ya. Jadi Rasulullah mengatakan 10 jadi agar al-mustami ya pendengar di situ yaitu para sahabat fokus dulu loh ada 12 tanda besar hari kiamat seperti itu. Begitu pula bisa kita kiaskan dengan hadis-hadis yang lain seperti hadis tentang 3 amalan terbaik ya. Jadi hadis tentang 3 amalan terbaik itu kan banyak ya, ada yang riwayat Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, termasuk juga kalau tidak salah Abdullah bin Umar dan sebagainya, banyaklah seperti itu. Kalau yang saya ambil contoh di sini hadis Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Kalau di hadis Ibnu Mas'ud itu amalan yang terbaik adalah jihad. Sedangkan Abu Hurairah adalah amalan terbaik al-hajj al-mabrur, haji yang mabrur. Jadi antara hadis Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud ini tidak bertentangan, tidak ya. Kenapa sih? Karena Rasulullah menjelaskan di situ 3 agar mustami'nya sahabat yang diajak bicara itu mudah untuk menghafalnya ya. Begitu pula Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Jadi hadis-hadis Ibnu Mas'ud dengan Abu Hurairah tidak bertentangan. Begitu pula hadis-hadis tentang hari kiamat besar yang berjumlah 10 dan rinciannya yang kalau kita rinci itu bisa sampai menjadi 12. Allahu a'lam. Ya, kita akan masuk ke tanda besar pertama yaitu Zuhurul Mahdi ya. Munculnya Imam Mahdi, dan seperti yang tadi saya katakan di mukadimah bahwasanya Imam Mahdi ini termasuk dari anak cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi memang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai anak laki-laki. Rasulullah punya si anak laki-laki seperti Ibrahim ya, begitu pula Qasim dan sebagainya, namun wafat dalam keadaan masih kecil seperti itu ya. Dan anak yang sampai besar sampai menurunkan keturunan yaitu 4 ya. Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Raihanah. Nah, seperti itu ya. Jadi dari keempat putrinya ini nanti menurunkan generasi Rasulullah SAW, dan yang terbaik adalah yang dikenal kaum muslimin dari Ali yang menikah dengan Fatimah. Hasan dan Husain itu keturunannya ya nanti ya, yang terbaik di antara keturunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW annahu qala yakhruju fi akhiri ummati al-mahdi sayaskihullahu al-ghaith wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mal sihahan wa takthurul masyiyah wa ta'dhumul ummah ya'isu sab'an aw thamaniyah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakhruju fi akhir ummati ya al-mahdi yaitu anak keturunanku itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar di akhir umatku ya, nanti menjelang hari kiamat, menjelang ditiupkannya sangkala. Sayaskihullahu al-ghaith ya, pada waktu keluarnya al-mahdi itu Allah akan menurunkan hujan, dan hujan di sini hujan yang tidak menimbulkan banjir tapi hujan yang menimbulkan keberkahan tersendiri ya. Kemudian dari hujannya ini apa sih efeknya? Wa tukhrijul ardu nabataha ya, sehingga tumbuhlah tanaman ya. Jadi dikatakan pada zaman itu zaman paceklik ya, Masya Allah, zaman paceklik seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, masa paceklik ya. Kemudian dengan berkahnya Al-Mahdi, Allah Subhanahu wa taala sengaja menunjukkan bahwasanya Al-Mahdi ini benar-benar pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, kemudian tukhrijul ardu nabataha ya, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman yang asalnya dari musim paceklik tersebut. Kemudian ketika tanamannya sudah tumbuh ya, efeknya lagi apa? Wa yu'til mala sihahan ya. Lalu harta pun berlimpah ya. Harta pun berlimpah, jadi perekonomiannya sudah mulai berjalan lagi ya dan sebagainya ya.
Karena rumput-rumputnya sudah banyak, maka efeknya lagi apa? Watakturul masyiyah, ya. Begitu pula gembalaan, ya, gembalaannya menjadi bisa makan lagi, gemuk dan sebagainya. Kemudian beranak pinak, kemudian menjadi perekonomian di dunia yang bersumber dari gembalaan tersebut. Wa ta'dhumul ummah, ya, sampai umat Islam pun makmur, ya, termasuk juga kaum yang mendapat manfaat dari kaum muslimin. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW mensifati dari Al-Mahdi, yaitu anak cucunya beliau sendiri, yaitu sab'an aw thamaniya. Beliau yaitu Al-Mahdi memerintah selama 7 atau 8 tahun dalam kemakmuran. Ya, Masya Allah. Jadi ini tanda pertama bahwasanya nanti tanda besar hari kiamat yang pertama adalah zuhurul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini termasuk anak keturunan Rasulullah SAW. Kemudian tanda besar kiamat yang kedua adalah khurujul Masih Dajjal. Nah, ini tantangan, ya. Ketika Al-Mahdi sudah berada di kemakmuran, ya, nanti muncullah, ya, kalau tadi pacekli kemudian datang Al-Mahdi, kemudian datanglah Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Banyaklah hadis yang mengenai ini, cuman kita akan berbicara tentang satu hadis ini saja karena agar tidak terlalu panjang, ya. Yaqulul A'rab, ya, bahwasanya Al-Masih Dajjal bertemu dengan A'rab. A'rab itu Arab Badui, ya, Arab yang tinggal di gunung-gunung, ya, di pedalaman Arab. Kemudian mereka kadang nomaden. Berkata Al-Masih Dajjal kepada A'rabi, orang Badui tersebut, Ara'aita in ba'athtu laka abak wa ummak atasyhadu annani rabbuk. Ya, Masya Allah, ini ujian dari Al-Masih Dajjal kepada kita semua nanti yang akan hidup di akhir zaman, ya. Dajjal berkata kepada Arab Badui, bagaimana jika aku, yaitu Dajjal Al-Masih, ya, aku bangkitkan ayah ibumu, ya, abaka wa ummak. Akankah kau mengakui sebagai Tuhanmu, ya, atasyhadu annani rabbuk, ya, apakah engkau akan mengakui aku ini loh, aku yang menghidupkan ayah ibumu loh, itu Tuhanmu, ya. Fayaqul, kemudian Arab Badui tersebut pun, ya, tadi menjawab karena sang anak ini merasa kangen, merasa rindu dengan ayahnya, maka dia spontan menjawab, iya, na'am. Kemudian apa yang terjadi ketika akad itu, ya, akad yang terjadi antara Arab Badui tersebut dengan Dajjal Al-Masih, fayatamatsalu lahu syaitanan fi surati abihi wa ummihi, ya. Lalu dua syaitan pun menyerupai ayah dan ibunya persis, ya. Fisiknya, mukanya, tubuhnya dan sebagainya, ya. Fayakulan, lalu keduanya pun berkata, yaitu ayah dan ibunya dari Arab Badui tersebut. Apa yang dikatakan keduanya tadi? Yang keduanya ini adalah syaitan. Ya bunai, wahai anakku, ittabi'hu, ikutilah dia, ikutilah Dajjal tadi, ikutilah yang telah menghidupkan kami lagi. Ya, fa innahu rabbu, karena dia Tuhanmu. Tuh, Masya Allah, ya, tantangan fitnah yang begitu besar terhadap manusia pada zaman itu. Coba bayangkan ketika seorang kangen dengan ayah ibunya, kemudian dibangkitkan kembali, kemudian jelas imannya bisa goyang. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sini fitnah yang begitu besar yang diberikan Al-Masih Ad-Dajjal kepada manusia pada zaman itu. Kemudian di beberapa hadis lain pun mengatakan bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal membawakan air di tangan kanan, ya, dan api di tangan kiri, padahal itu sebagai tipuan kepada manusia pada zaman itu. Oh ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan ketiga, ya, tanda yang ketiga, kenapa sih Ad-Dajjal disebut Al-Masih, ya? Kata Al-Masih yaitu mashu, yaitu artinya mengusap, ya, atau bisa juga melewati. Kenapa sih disebut Al-Masih Dajjal? Karena Ad-Dajjal ini dia melewati bumi, ya, membasuh bumi itu dalam waktu yang sekejap. Ya, jadi Masya Allah atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Ad-Dajjal itu ketika masuk dalam negeri, keluar negeri, masuk negeri, keluar negeri, itu dalam waktu yang begitu singkat, dalam waktu yang begitu cepat. Padahal dia itu jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Nah, ketika dia itu mengusap bumi, yaitu berjalan dengan cepat, maka distilahkan dengan Al-Masih. Ya, jadi Al-Masih ini bisa disifatkan kepada Isa alaihissalam, yaitu nanti kita akan bahas, ya, kenapa sih Isa disebut Al-Masih dan kenapa Dajjal ini disebut Al-Masih. Jadi maknanya bisa secara umum. Kemudian pembahasan yang ketiga itu tanda besar hari kiamat, yaitu nuzulnya Isa alaihissalam atau disebut juga Al-Masih, turunnya Isa alaihissalam dari langit ketujuh. Dan yang perlu kita ketahui bersama, ya, bahwasanya ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam hidup ini, kaum Yahudi, ya, namanya kaum Yahudi, mereka itu sangat dengki, ya, bukan hanya dengki kepada nabi-nabi yang lain, namun pun dengki dari Nabi Bani Israel itu sendiri, ya, sangat dengki kepada orang lain, termasuk
dengki kepada Nabi Bani Israil, ya. Nabi Yahya dibunuh, ya, tubuhnya diserahkan kepada Raja Romawi pada saat itu. Kemudian Nabi Zakaria pun dikejar-kejar setelah kematian anaknya itu Yahya, kemudian bersembunyi di balik pohon, kemudian dibunuh. Kemudian termasuk juga Nabi Isa alaihissalam, ya. Namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Beda ketika Nabi Yahya wafat di tangan hasil dari usaha Bani Israil, namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam dari kepungan tentara Romawi yang kalau tidak salah namanya Raja Herodes, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit ketujuh, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam belum wafat, tidak seperti Bani Israil lainnya. Dan ini pun yang Allah Subhanahu wa taala cela atas Bani Israil. Kenapa sih? Karena taqtulul anbiya, bahwasanya Bani Israil itu banyak membunuh para nabi, dan ini sangat tercela sekali. Nah, kenapa sih Nabi Isa alaihissalam itu disebut Al-Masih? Ya, kalau tadi Ad-Dajjal disebut Al-Masih karena mengusap bumi, yaitu berjalannya cepat ketika melewati negara ke negara yang lain. Adapun kenapa Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih, ya, karena beliau, ya, Al-Masih yang tadi seperti saya sebutkan, beliau itu mengusap, ya, yaitu mengusap tubuh seseorang, kemudian seorang pun bisa sembuh dari penyakit tersebut. Ada yang kusta, buta, dan sebagainya. Adapun yang paling dahsyat dari Nabi Isa alaihissalam ketika beliau bisa mengusap orang yang mati, kemudian orang itu pun bisa hidup kembali, seperti itu, ya. Jadi kalau tadi Dajjal disebut Al-Masih karena mengusap bumi, yaitu berjalannya cepat dari negara ke negara lain. Adapun Nabi Isa alaihissalam kenapa disebut Al-Masih? Karena beliau mengusap orang, ya, yang tadinya sakit bisa sembuh, bahkan bisa jadi yang wafat bisa menjadi mati, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waladi nafsi biyadih," ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, ya. Yushik itu sedikit lagi lah, ya, benar-benar telah dekat, ya. Ayan zilafikum, akan turun di tengah kalian, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu belum wafat, masih ada di langit, akan turun di tengah kalian, ya, ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun ke bumi, ya, dan ini nanti bekerja sama dengan Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal. Hakaman, ya, beliau ini menjadi pemimpin yang adil, ya. Pemimpin dalam artian di sini mendampingi Imam Al-Mahdi. Muksiton, memimpin beliau dalam keadaan adil, ya, muksit. Nah, saking adilnya apa yang beliau lakukan terhadap orang yang ada di dunia pada waktu itu? Fayaksiros solib, ya, beliau mematahkan salib, ya, karena salib ini sebagai simbol orang-orang Nasrani untuk menuhankan beliau, ya. Padahal beliau itu tidak pantas dituhankan, bahkan beliau sendiri nanti berlepas diri ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, seperti yang ada di dalam surah Al-Maidah. Kemudian bukan hanya saja menghancurkan salib, yang sebagai syiar agama Nasrani sekarang ini, fayaqtulul khinzir, kemudian beliau pun membunuh babi. Yang babi ini sudah diharamkan di berbagai agama lah, namun tetap dimakan, dan terkhusus, ya, teristimewa kaum muslimin tidak memakan babi ini karena babi ini haram, ya. Kemudian bukan hanya membunuh babi-babi saja, wayadul jizyah, kemudian beliau pun menghapus pajak. Dan masya Allah, ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya dengan pajak maka negara bisa makmur. Tidak, bahkan beberapa negara yang menggunakan sistem pajak, negaranya itu ekonominya sulit dan sebagainya, bahkan bisa jadi negaranya bangkrut, ya. Jadi nanti ketika Nabi Isa alaihissalam itu sudah membunuh babi, ya, kemudian efeknya apa? Bahwasanya pajak-pajak pun bisa beliau cabut, dan kehidupan kaum muslimin pada waktu menjadi makmur. Efeknya apa sih? Walaupun pajak itu dicabut, ya, wa yafidul mal, kemudian harta itu pun berlimpah, ya. Yafid itu banjir, ya, harta itu banjir kemana-mana. Hatta la yaqbalu ahadun, ya, sampai ketika kaum muslimin itu berzakat dan zakatnya itu dibagi kepada kaum muslimin, tidak ada yang mau menerima. Kenapa sih? Karena semuanya sudah kaya, ya. Jadi masya Allah, ketika zamannya Al-Mahdi, kemudian didampingi Isa alaihissalam, kemudian nanti Isa alaihissalam itu membunuh Ad-Dajjal bersama Al-Mahdi, ya, didampingi beliau di Syam, di Babul, ya. Dan juga dikatakan bahwasanya ketika Al-Masih Isa bertemu dengan Al-Masih Dajjal itu seperti garam yang
meleleh ya karena air dan atau karena sinar matahari. Kemudian Dajjal pun berlari ya, kemudian dikejar Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pun berhasil membunuh Dajjal di Babulut, yaitu yang berada di Syam ya. Dan sebagian ulama pun mengatakan, yang saya baca dan saya dengarkan ceramah ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam membunuh dengan pedangnya ya. Jadi misalkan dikatakan saat zaman nanti kelak zaman yang akan datang ketika Nabi Isa alaihissalam tidak ada pistol, kan Allah alam ya. Tapi yang jelas yang saya ketahui bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu membunuh Dajjal dengan menggunakan pedangnya. Nah, ketika Dajjal sudah terbunuh ya, kemudian masyarakat sudah makmur dan sebagainya, kemudian wafatlah Al-Mahdi. Kalau tadi ya, jadi saya ulangi lagi sedikit, ketika Al-Mahdi itu memimpin dunia itu bersama Nabi Isa ya, jadi yang pimpinannya itu Al-Mahdi, yang Nabi Isanya itu sebagai pengikutnya ya. Jadi bukan pemimpinnya Nabi Isa kemudian Al-Mahdi mengikuti Nabi Isa, tidak ya. Jadi pemimpinnya Nabi Al-Mahdi, dan Al-Mahdi ini sendiri mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Isa pun alaihissalam mendampingi beliau dalam kepemimpinan ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam yang mengikuti Al-Mahdi ya, yang beliau pemimpin ya. Kemudian ketika sudah berhasil membunuh Dajjal, kemudian beberapa tahun kemudian pun Al-Mahdi wafat. Nah, ketika Al-Mahdi wafat di sini, yang menjadi pemimpin adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, selanjutnya tanda yang keempat ini ya, tanda besar hari kiamat. Ketika Al-Mahdi sudah wafat, beberapa tahun kemudian, beberapa masa kemudian muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kita akan baca tanda besar kiamat yang keempat ini. Ini Ya'juj dan Ma'juj kisahnya panjang ya, bahkan beberapa ulama menulis kitab khusus tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar sekarang ya, namun yang saya lebih condong kepada pendapat saya pribadi, dan saya lebih mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu belum keluar ya. Kita di sini akan membahas satu saja hadis yang mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yaitu kematian Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kita akan baca hadisnya ini, dan ini kejadiannya setelah Al-Mahdi wafat ya. Jadi yang memimpin kaum muslimin pada waktu itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayarghabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu." Jadi kisahnya, singkat cerita, kalau tadi ya, ini perlu diperhatikan, ketika Nabi Isa berhadapan dengan Dajjal, Dajjal itu takut, kemudian Nabi Isa alaihissalam mengejar-ngejar Dajjal. Namun ketika Al-Mahdi wafat, kemudian keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, mereka berhasil membobol tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain itu. Nabi Isa alaihissalam lebih memilih untuk mengalah ya, jadi tidak menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa sih, Allah alam ya, bisa jadi kemungkinannya karena saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj seperti itu ya. Jadi ketika mereka disegel oleh Dzulqarnain di balik bukit ya, yang bukit tersebut sudah disegel dengan besi ya, Dzulqarnain itu melelehkan besi, kemudian mensegel gunung tersebut, kemudian tertutup atas bawahnya dan semuanya. Makanya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa keluar dari segel tersebut. Nah, ketika mereka hidup di dalam segel Dzulqarnain itu, mereka beranak pinak dan sebagainya. Coba bayangkan, mulai dari zamannya Dzulqarnain ya, Dzulqarnain itu kan dulu sekali, sampai zaman sekarang, sampai nanti hari kiamat. Jadi banyak sekali anak keturunannya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, untuk itulah mungkin bisa jadi Nabi Isa alaihissalam lebih memilih untuk tidak melawan Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwasanya fisiknya pun besar ya. Jadi bukan hanya jumlahnya besar. Nanti kita akan ketahui sebanyak apa sih Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Nabi Isa alaihissalam lebih memilih untuk mengalah ya. Jadi fisiknya besar, makanya walaupun Nabi Isa alaihissalam dan bisa jadi kaum muslim pada waktu itu badannya besar, namun tidak sebesar Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di hadis ini Nabi Isa alaihissalam lebih memilih mengalah, dan beliau memilih untuk mundur dan lebih berada di puncak gunung ya. Nah, ketika beliau berada di puncak gunung, apa yang beliau lakukan? Fayarghabu nabiyullahi Isa wa ashabu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu yarghab, itu berdoa, memohon ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih yang terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin berdoa di puncak gunung pada waktu itu? Fayursilullahu alaihim an-naghaf ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengijabahi ya
doanya Nabi Isa alaihissalam tersebut dengan mengirimkan apa? Yursil itu mengirim ya an-naghaf. An-naghaf itu seperti ulat atau mungkin bisa jadi belatung lah ya, Allah alam di antara itu. Kalau tidak ulat ya belatung lah. Fi riqabihim ya, riqab itu tengkuk ya. Tengkuk itu kalau kalian tidak ketahui bagian belakang leher itu namanya tengkuk ya, yang di bawah subhanallah, kepala yang di bawah kepala ya, yang di belakang leher itu namanya tengkuk ya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ya, Allah alam apakah dari langit dari mana tidak ketahui, di sini hanya dijelaskan Allah Subhanahu wa taala mengirim ya ulat atau belatung langsung menuju tujuannya, yaitu di mana? Di tengkuknya Ya'juj dan Ma'juj tadi. Fayusbihun farsa. Masya Allah, ini jadi seperti listrik PLN yang dimatikan, klak, semuanya mati ya. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj pun semuanya ya, dari yang sudah mendekatan Nabi Isa alaihissalam sampai yang masih banyak sekali di bawah sana, farsa, semuanya itu pun menjadi bangkai, semuanya menjadi mati ya. Kamauti nafsin wahid ya. Ketika Naghaf tadi sudah menggigit tengkuk mereka satu ya, semua Ya'juj dan Ma'juj itu mati, mulai dari yang dekat Nabi Isa sampai yang jauh sana di belakangnya. Kamauti nafsin wahid, seperti mati satu tubuh ya. Gampangnya misalkan kita contohkan di rumah ada banyak lampu. Di lampu itu tersambung saklar. Nah, misalkan lampu ada 10, bagaimana sih biar kita matikan 10 lampu itu tanpa harus mencet satu saklar, yaitu kita langsung matikan di metranya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika satu Ya'juj dan Ma'juj itu mati, kemudian mati semua, itu seolah-olah seperti itu ya. Kita matikan listrik lewat meteran, dek, sudah semua mati, semua lampunya mati. Namun masalahnya bukan hanya di situ saja ya. Masalahnya bukan hanya ketika Nabi Isa kesulitan menghadapi Dajjal, kesulitan menghadapi Ya'juj dan Ma'juj yang hidup, yang besar-besar. Namun kesulitan lagi apa? Tsumayah bitu Nabi Isa alaihissalam ya, wa ashabu ilal ardi. Kemudian ketika Ya'juj dan Ma'juj mati ya, tidak ada tembakan panah dan sebagainya, mereka sudah merasa aman, mereka pun yahbit ya, turun gunung. Fala yajiduna fil ardi maudhi'a shibrin illa mala'uhu zahamahum wa natnuhum ya. Mereka turun dari gunung dan masya Allah ya, banyak sekali bangkai ya. Maka otomatis apa? Ketika bangkai maka akan membusuk, dan inilah yang membuat masalah selanjutnya yang dihadapi Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin, yaitu busuknya ya, zahamahum ya, wanathum, itu hampir sama, bangkai sama jasad lah, seperti itu ya. Jasadnya sudah keluar belatung, busuk dan sebagainya. Maka Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya pun merasa risih terhadap bangkai-bangkai tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabu ilallah. Kemudian Nabiullah Isa dan para pengikutnya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa? Agar bangkai-bangkai tersebut disingkirkan dari mereka. Dan banyak sekali ya, seperti saya tadi sebutkan, kenapa sih Nabi Isa alaihissalam itu lebih memilih mundur daripada menghadapi Ya'juj dan Ma'juj? Kenapa? Karena banyak sekali ya, mereka hidup dari zaman Dzulqarnain sampai nanti di akhir zaman, mereka hidup dan semuanya banyak sekali ya. Makanya ketika bangkai banyak, masya Allah ya, pada waktu itu benar-benar bau ya. Kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslim pada waktu itu yarghob ya, berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa mereka. Kemudian apa yang terjadi? Fayursilullahu tayran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan toir, burung-burung ya. Burung ini seperti apa? Ka'anakil bukhti ya, seperti anak itu leher, bukhti itu unta. Allah alam, bisa jadi burung unta atau yang bisa jadi pun yang Ustaz ketahui ya, itu elang botak ya, yang ada di Amerika itu pun seperti lehernya unta lah, seperti itu. Tapi yang jelas burung-burung ini nanti akan datang ya kepada bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj tadi. Kemudian apa yang terjadi? Fatahmiluhum fatatrohuhum haitsu sya'allah. Kemudian fatahmilu ya, kemudian bangkai-bangkai tadi dibawa oleh burung-burung ya. Kemudian burung itu terbang, fatatrohum, kemudian melempar ya, bisa jadi ke samudra, Allah alam, samudra Pasifik, samudra India, saya tidak begitu paham. Haitsu sya'allah, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Masya Allah, waktunya sudah berjalan sampai sekian menit ya. Mungkin kita tutup dulu ya, tanda besar hari kiamat sampai yang keempat ini, yaitu khuruj Ya'juj dan Ma'juj. Kita ulangi lagi ya, bahwasanya tanda besar hari kiamat ada 12 ya tanda besarnya. Yang pertama Zuhurul Mahdi, yang kedua Khurujul Masihud Dajjal, yang ketiga Nuzulul Isa, kemudian yang keempat
khuruj Ya'juj dan Ma'juj. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu Hadmul Ka'bah, kemudian Ad-Dukhan, kemudian Raful Quran minas suturi was sudur, kemudian Tulu Syamsi minal Maghrib, kemudian Ad-Dabbah, kemudian Al-Khusufatu Thalatha, kemudian Ar-Rihul Barida, kemudian Khurujun Nar. Setelah kejadian ini maka ditiupkanlah sangkala. Ya, jadi kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini, ya, video kita kali ini pada pembahasan yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbunuhnya mereka oleh belatung, kemudian bangkai-bangkai mereka pun dibawa oleh burung-burung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menolong Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya dari bangkai-bangkai mereka yang begitu busuk. Insya Allah kita lanjutkan kembali video ini untuk melengkapi di bab ketiga ini, yaitu bab tanda besar hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.